Selamat datang di kelas persamaan diferensial lecture yang kelima tentang solusi persamaan diferensial menggunakan pemisahan variabel. Kedepannya akan ada 7 metode solusi persamaan diferensial. Namun pada video kali ini saya akan membahas yang paling sederhana, yaitu pemisahan variabel. Secara umum, ada banyak metode penyelesaian persamaan diferensial yang ditawarkan, termasuk pemisahan variabel. Pada prinsipnya, nantinya akan diberikan sebuah permasalahan diferensial. Dan tugasnya adalah memisahkan seluruh komponen Y bertemu dengan DY dan seluruh komponen X bertemu dengan DX. Di sini, seluruh komponen Y tadi dituliskan menjadi GY dan seluruh komponen X tadi dituliskan menjadi Fx. Pada dasarnya ada 3 metode atau 3 tahap dalam metode variabel pemisahan variabel kali ini. Yang pertama adalah pengelompokan. Seluruh fungsi Y tadi dikelompokkan dengan DY dan seluruh fungsi X dikelompokkan dengan DX. Itu adalah langkah pertama. Setelah semua dikelompokkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan integral terhadap dua sisi. GY DY dan Fx dx dilakukan integral. Dan yang ketiga adalah melakukan penambahan konstan C di sisi sebelah kanan X. Ya. Namun, kedepannya integral dan diferensial di sini tidak melulu mudah. Jadi menggunakan integral by part atau turunan dua fungsi. Di sini ada 3 bekal yang harus dipelajari, yang harus terus diingat untuk menyelesaikan persamaan diferensial ke depannya, mulai solusi yang pertama hingga solusi yang ketujuh. Yang pertama, bagaimana jika saya mempunyai 2 fungsi UV, yang keduanya mengandung unsur X. Jadi turunan terhadap 2 fungsi tersebut adalah U aksen V plus UV aksen. Namun, jika susunannya itu adalah U per V dan laki-laki masih mengandung unsur X, maka turunannya adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Sedangkan untuk integral parsial, ya, integral terhadap 2 fungsi yang mengandung X begitu adalah UV minus integral V du. Jadi harus ada yang dianggap U dan harus ada yang dianggap dV. Gitu. Contoh yang pertama, saya mempunyai soal persamaan diferensial. dy per dx itu adalah x dalam kurung 2 ln x plus 1 per sin y ditambah y cos y. Hanya ada 3 cara atau 3 algoritma. Yang pertama, pisahkan, kelompokkan, kemudian integralkan, dan tambahkan konstanta C. Yang pertama, kita lihat dari soal, maka kita harus mengelompokkan seluruh komponen Y bertemu dengan DY dan seluruh komponen X bertemu dengan DX. Berikut hasilnya, sehingga sin Y plus Y cos Y akan bertemu dengan DY dan X dalam kurung 2 ln X plus 1 dikelompokkan dengan DX. Setelah langkah pertama selesai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan integral. Jadi kedua sisi harus kita integralkan, ya. Namun kita lihat di sini tidak melulu integralnya itu mudah. Ada 2 komponen yang kita harus lakukan integral parsial, yaitu integral y cos y dy dan integral x 2 ln x. Karena y di sini mengandung x dan bukan konstanta, dan tentunya x ln x juga ada 2 fungsi, sehingga kita harus melakukan integral by part, ya, integral parsial. Maka kita selesaikan satu-satu, mulai dari yang paling kiri. Misalkan integral sin y dy itu adalah minus cos y,
Kemudian integral y cos y dy. Di sini kita harus menggunakan integral parsial dengan rumus sebagai berikut. Integral u dv itu sama dengan uv minus integral v du. Harus ada yang dianggap u dan harus ada yang dianggap dv. Di sini yang dianggap u adalah y dan yang dianggap dv itu adalah cos y dy. Sehingga UV, kita harus menyelesaikan UV, U-nya adalah Y tetap turun. Kemudian kalau saya mempunyai dV-nya itu adalah cos Y, maka V-nya itu adalah sin Y. Ya. Selesai di sini. Minus integral V du. V-nya itu adalah sin Y dan du-nya itu adalah dy. Kalau saya mempunyai Y sebagai U, maka dy-nya itu adalah du-nya itu adalah dy. Ya. Itu untuk sisi sebelah kiri. Untuk sisi sebelah kanan, di sini masih dipisahkan bahwa x-nya itu harus masuk ke dalam kurung karena 2 itu konstanta sehingga bisa keluar integral x ln x dx ditambah integral x dx. Di sini integral x ln x itu adalah integral parsial sehingga kita perlu melakukan integral by part di sini. Kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. Cos Y turun, kemudian Y sin Y juga turun karena sudah selesai. Integral sin Y dy adalah minus cos Y. Tapi karena di sini juga ada minus, maka minus bertemu minus menjadi positif. Ya. Kemudian sisi sebelah kanan, yang menjadi U itu adalah ln X dan yang menjadi dV itu adalah X. Sehingga U turun tetap, kemudian saya perlu V. Kalau saya punya dV-nya itu adalah X dx, maka V-nya itu adalah, kalau saya mempunyai dV-nya itu adalah integral X dx, maka V-nya itu adalah setengah X kuadrat. Karena saya mempunyai konstanta 2, maka 2 saling menghilangkan. Sehingga yang tersisa adalah X kuadrat. Minus integral V du. V-nya adalah setengah X kuadrat. Du-nya adalah turunan dari ln X adalah seper X. Ya. Sehingga X kuadrat per X yang tersisa hanya X. Tadi karena saya mempunyai setengah dan perlu saya kalikan konstanta 2, juga 2-nya saling menghilangkan. Yang tersisa hanya X. Kemudian integral X dx hasilnya adalah setengah X kuadrat. Kemudian kita perlu menyelesaikan langkah terakhir. Langkah terakhir adalah karena saya mempunyai minus cos Y dan plus cos Y, maka saling menghilangkan. Yang tersisa adalah Y sin Y. Kemudian sisi sebelah kanan pun demikian, saya mempunyai integral X dx itu adalah setengah X kuadrat. Minus bertemu positif, saling menghilangkan. Yang tersisa adalah X kuadrat ln X. Dan kita perlu menambahkan konstanta C. Ya. Jadi ini adalah solusi persamaan diferensial atas pertanyaan dy per dx sama dengan x dalam kurung 2 ln x plus 1 per sin y plus y cos y. Dengan solusi sebagai berikut. Ya. Jadi di sini sudah selesai karena sudah tidak ada lagi derivatif. Gitu. Ya. Tidak perlu juga dikelompokkan y sama dengan sehingga sin y ke kanan. Jadi cukup demikian selesai. Begitu ya. Jangan lupa penambahan konstanta C. Berikut video yang pertama kali ini kita membahas solusi yang pertama dengan algoritmanya plus dengan satu contoh. Video berikutnya kita akan membahas masih dengan algoritma yang sama namun ada 2 contoh yang berbeda. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.